Halo adik-adik, selamat datang di Bimbel Himalaya, bimbelnya para juara dengan saya Bune Chun, Tentor Bahasa Indonesia Bimbel Himalaya. Dalam video kali ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia, yakni soal TKA, Tes Kompetensi Akademik. Yuk kita mulai. Oke, kita bahas soal berikut ya. Di sini disediakan contoh soal mengenai judul angkatan kerja dan angkatan kerja yang bekerja. Nah, perlu kalian tahu ya adik-adik, ketika kalian menemukan soal seperti ini, hal yang pertama kali harus kalian lakukan adalah membaca pertanyaan dari soal tersebut. Sehingga nanti dapat mempermudah kalian dalam menemukan jawaban yang ada di dalam soal. Oke, mari kita baca soalnya terlebih dahulu ya. 1. Apa isi dari teks laporan hasil observasi di atas? Nah, dari sini jelas ya adik-adik, kalian diminta untuk menemukan isi dari teks laporan hasil observasi. Otomatis kalian yang harus kalian lakukan adalah menemukan ide pokok dari teks tersebut. Nah, untuk itu kalian harus membaca teksnya terlebih dahulu. Untuk itu kita baca bersama-sama teks yang ada di atas. Angkatan kerja dan angkatan kerja yang bekerja. Melalui program keluarga berencana, Indonesia termasuk salah satu negara yang dipandang berhasil dalam pengendalian jumlah penduduk. Namun, hingga saat ini masih menghadapi masalah kependudukan yang sulit dipecahkan, terutama dalam penyerapan angkatan kerja. Masalah penyerapan tenaga kerja mencapai titik kritis saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997 hingga 1998. Tabel 2 dan 3 menampilkan keragaan angkatan kerja di Indonesia dan di provinsi contoh yang merefleksikan beberapa hal pokok sebagai berikut. 1. Proporsi angkatan kerja yang bekerja atau biasa disingkat dengan AKB terhadap total angkatan kerja meningkat secara signifikan, yaitu meningkat dari 87% di kota dan 95,3% di desa pada tahun 1995. Meningkat menjadi 93,58% di kota dan 95,59% di desa. Namun turun kembali hingga 86,49% di kota dan 92,2% di desa pada tahun 2005. 2. Kondisi tersebut menunjukkan mulai membaiknya perekonomian nasional pasca krisis, namun kembali terpuruk pada tahun 2005 yang mengidentifikasi meningkatnya jumlah pengangguran. 3. Keragaan proporsi AKB terhadap AK di pedesaan maupun secara nasional, masing-masing provinsi berkisar antara 90 hingga 96% pada tahun 2000 dan menurun menjadi 83,94% pada tahun 2005. Hal tersebut menunjukkan masih tinggi tingkat pengangguran terbuka, yakni kisaran 6 hingga 17%. Jika pengangguran terselubung diperhitungkan, maka tingkat pengangguran di pedesaan lebih tinggi. Implikasi kebijakan penting dari kondisi di atas adalah pentingnya menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga mendorong investor baik lokal, domestik maupun asing menanamkan modal di sektor kegiatan usaha pertanian. Pengembangan usaha pertanian yang bersifat padat tenaga kerja dan bernilai ekonomi tinggi serta mengembang agroindustri yang memiliki spektrum pasar luas berbasis bahan baku lokal pedesaan perlu memperoleh prioritas pengembangan, didapatkan dari berbagai sumber. Nah, seperti yang sudah Bu Necun tadi jelaskan, untuk mengetahui isi dari teks laporan hasil observasi, hal yang perlu kalian lakukan adalah mencari gagasan utama atau ide pokok di dalam teks. Nah, dari teks tersebut kita ketahui itu bahwa membahasnya mengenai program keluarga berencana Indonesia merupakan program yang dipandang berhasil, yakni ditemukan di paragraf nomor 1 atau di kalimat utamanya. Dan
hingga saat ini masih menghadapi kependudukan yang sulit dipecahkan. Meskipun programnya berhasil, tetapi masalah utamanya belum berhasil, yakni tentang penyerapan angkatan kerja. Oke, yang perlu kalian ketahui teman-teman, angkatan kerja ataupun angkatan kerja yang bekerja ini adalah salah satu penyebutan dari penduduk-penduduk di Indonesia yang sudah memasuki masa kerja. Angkatan kerja sendiri merupakan angkatan di mana penduduk di Indonesia yang umumnya sekitaran usia 17 tahun ke atas mulai bekerja dan sedang mencari kerja. Dan yang untuk angkatan kerja yang sedang bekerja adalah penduduk di Indonesia yang sekitaran usia 17 tahun yang benar-benar sudah bekerja. Nah, untuk itu, apa sih Bu isi dari teks laporan hasil observasi di atas? Berhubung tadi sudah diketahui kalimat utama ide pokoknya yang ada di awal kalimat, kita cocokkan setiap pilihan yang ada pada teks yang sudah disediakan. Oke, yang pilihan pertama, teks tersebut menggambarkan keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana. Oke, apakah itu sudah tepat? Apakah sudah tertera di kalimat apakah sudah ada di bacaannya? Oke, jelas ya, melalui program keluarga berencana termasuk salah satu program yang berhasil dalam pengendalian jumlah penduduk. Tepat ya, teman-teman? Oke, dan menekankan pentingnya investasi sektor pertanian. Nah, Bu, di dalam bacaan itu kan tadi sudah dijelaskan mengenai pertanian. Apakah pertaniannya hanya khusus di desa ataukah di kota? Kita lihat di poin kalimat terakhir. Pengembangan usaha pertanian bersifat padat tenaga kerja dan bernilai ekonomi tinggi serta pengembangan agroindustri memiliki pasar luas berbasis yang mampu memperoleh prioritas pengembangan dalam bidang masalah ketenaga kerjaan. Berarti bisa dikatakan jawaban A itu mendekati dari isi teks laporan hasil observasi. Kita simpan dulu ya yang A. Kemudian yang B, teks tersebut menjelaskan keberhasilan Indonesia dalam menurunkan tingkat pengangguran di perkotaan dan di pedesaan. Nah, apakah pernyataan ini termasuk pernyataan yang tepat, teman-teman? Nah, kita lihat teksnya terlebih dahulu. Di dalam teks sudah dijelaskan bahwa setiap tahun Indonesia mengalami krisis, yakni pada tahun 1997 hingga 1998, kemudian pada 1995, kemudian sempat turun lagi pada 2005, dan kemudian naik, kemudian terpuruk lagi pada tahun 2005, kemudian pada tahun 2000 pun akhirnya terpuruk juga. Jadi pernyataan yang B itu belum menunjukkan tentang keberhasilan Indonesia dalam penurunan tingkat pengangguran. Jadi otomatis jawaban B adalah jawaban yang kurang tepat. Oke, yang C, teks tersebut menekankan pentingnya kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja di sektor industri. Apakah hanya sektor industri saja yang diutamakan di dalam teks tersebut? Jawabannya tidak, karena di dalam teks juga membahas sektor pertanian. Oke, jadi jawaban yang C, jawaban yang kurang tepat. Oke, kemudian yang D, teks tersebut berfokus pada peningkatan proporsi angkatan kerja yang bekerja di pedesaan berkat dukungan investasi asing di sektor pertanian dan industri. Berfokus pada peningkatan proporsi angkatan kerja yang bekerja terhadap investor asing. Nah, sedangkan di dalam bacaan ini, implikasi kebijakan ini penting dari beberapa iklim usaha yang kondusif, investor lokal maupun investor domestik. Jadi yang dibahas bukan hanya satu investor saja, tetapi baik lokal maupun asing. Jadi jawaban yang B merupakan jawaban yang kurang tepat. Kemudian jawaban yang E, teks tersebut menunjukkan bahwa penurunan jumlah pengangguran di pedesaan terjadi karena pengembangan sektor pertanian yang mendapat prioritas pengembangan setelah krisis ekonomi.
Nah, apakah betul itu penurunan jumlah pengangguran di pedesaan terjadi karena pengembangan sektor pertanian yang dapat prioritas pengembangan setelah krisis ekonomi? Tidak ya, tidak tepat. Karena di dalam teks dijelaskan bahwa krisis ekonomi ini menurun secara signifikan sehingga tidak terjadi pengembangan di sektor pertanian. Maka jawaban E juga merupakan jawaban yang kurang tepat. Oleh karena itu, isi dari teks laporan hasil observasi yang tepat adalah yang A. Oke, begitu. Oke, jadi yang perlu kalian garis bawahi teman-teman, ketika kalian diminta untuk mencari isi, yang harus kalian lakukan pertama kali adalah menentukan ide pokok di dalam bacaan terlebih dahulu. Ketika sudah menemukan ide pokok, kemudian ditarik simpulan dari keseluruhan dari bacaannya. Gitu. Nah, kalau begitu, itu saja bagaimana pembahasan soal kita kali ini ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.